Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik sekalian, kita kembali lagi bertemu, berkumpul untuk menaikkan setiap puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita siapkan hati kita, pikiran kita hanya terfokus pada Tuhan. Ya, jangan lagi ada yang main-main ya adik-adik. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita menaikkan puji-pujian kita akan berdoa. Ya, kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Ya, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini kami dapat kembali lagi berkumpul. Tuhan akan menaikkan setiap doa-doa pujian kami Tuhan Yesus Kristus di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, layakkan setiap kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, agar setiap penyembahan kami, pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulaikan ibadah kami, ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyikan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
nama Tuhan. Ya, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, ya kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak ada lagi yang main-main ya adik-adik. Kita mau serius untuk mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ya, biarlah Tuhan Yesus tolong kehidupan kita untuk kita terus terfokus hanya kepada Tuhan. Ya, haleluya Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu, Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, hingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Boleh menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami, penyembahan kami, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Dan kami pada saat pagi hari ini akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau tolong anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus Kristus, dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Biarlah Kau terus tolong Tuhan Yesus Kristus kehidupan mereka, agar apapun firman-Mu yang diperdengarkan Tuhan Yesus, mulialah menguatkan hati dari setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu yang memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau terus pakai hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik GAPP, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah secara online. Ya, senang sekali
Tante Rita bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Tadi kan kita sudah memuji Tuhan, sudah bertepuk tangan bagi Tuhan, sudah melompat bagi Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah duduk yang manis. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Hari ini Tante Rita mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menjaga Hati. Ya, sama-sama Tante Rita ya katakan menjaga hati. Nah, di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, sekali lagi firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adik-adik, firman Tuhan mau mengajarkan kita semua supaya kita bisa menjaga hati kita. Jangan sampai ada hal-hal yang kotor yang masuk di dalam hati kita ya. Contohnya, jangan ada iri hati, jangan ada kebencian. Nanti kalau ada iri hati, ada kebencian yang masuk di dalam hati, itu akan membuat seseorang melakukan hal-hal yang jahat. Ya, mari kita akan melihat salah satu contoh dari Alkitab tentang seorang yang tidak menjaga hatinya, sehingga dia membiarkan hatinya marah, benci kepada orang lain, iri hati kepada orang lain, dan pada akhirnya dia berbuat kesalahan yang lebih besar. Kita menyaksikan video selanjutnya. Kain dan Habel. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 7. Adam dan Hawa memiliki anak laki-laki yang mereka beri nama Kain. Kemudian Hawa melahirkan putra lagi dan dinamai Habel. Ketika mereka beranjak dewasa, Kain mengolah tanah, sementara Habel menjadi gembala. Ketika tiba saatnya panen, Kain mempersembahkan sebagian hasil panennya sebagai hadiah kepada Tuhan. Habel juga membawa hadiah, tapi yang terbaik dari anak domba sulung dari kawanannya. Tuhan menerima pengorbanan yang diberikan Habel, tetapi dia tidak menerima hadiah yang diberikan Kain. Ini membuat Kain sangat marah dan dia merasa sedih. Mengapa kamu begitu marah? Tuhan bertanya kepada Kain. Kamu akan diterima jika kamu melakukan apa yang benar. Tetapi jika kamu menolak untuk melakukan apa yang benar, maka waspadalah. Dosa sudah menunggu di depan pintu. Jadi kamu harus mampu mengalahkannya. Suatu hari, Kain mengajak saudaranya, "Mari kita pergi ke ladang." Sementara mereka berada di ladang, Kain menyerang saudaranya Habel dan membunuhnya. Setelah itu, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu? Di mana Habel?" "Aku tidak tahu," jawab Kain. "Apa aku penjaga saudaraku? Apa yang telah kamu lakukan?" Jawab Tuhan. "Dengarlah, darah saudaramu berteriak padaku dari tanah. Sekarang kamu dikutuk dan dibuang. Tanah tidak akan lagi menghasilkan panen yang baik untukmu. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja. Mulai sekarang,
kamu akan menjadi pengembara di bumi. Nah, bagaimana adik-adik? Kita sudah menyaksikan film tentang Kain dan Habel ya. Dikatakan Kain dan Habel itu adalah kakak beradik ya. Kain menjadi seorang petani dan Habel menggembala kambing domba. Suatu hari dikatakan Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi adik-adik, korban daripada Kain itu tidak diterima oleh Tuhan. Yang Tuhan terima adalah korban daripada Habel. Ya. Sehingga dikatakan Kain jadi marah sama Habel ya. Dia iri hati sama Habel. Kok bisa ya korban Habel diterima oleh Tuhan dan korban saya tidak diterima oleh Tuhan. Nah, dia jadi marah adik-adik sehingga dia tidak bisa menjaga hatinya. Tuhan berkata kepada Kain, Kain, kenapa hatimu panas? Mukamu muram, gak enak dilihat. Hati-hati. Kalau kamu gak menjaga hatimu, nanti dosa akan masuk di dalam hati. Tapi adik-adik, Kain tidak menjaga hatinya. Dia membiarkan hatinya marah. Dia membiarkan hatinya iri kepada Habel. Sehingga dia melakukan dosa yang besar, yaitu dia membunuh Habel adiknya. Wah, ngeri banget ya adik-adik ya. Makanya hati-hati adik-adik. Firman Tuhan tadi bilang di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Kalau kita nggak menjaga hati kita membiarkan hati kita ada iri, ada benci, ada marah. Nah, hati-hati adik-adik, itu akan membuat orang melakukan hal yang lebih jahat. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita ya adik-adik di APP, kita harus menjaga hati kita ya. Biarkan Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita, yang menguasai hati kita, supaya apa yang kita lakukan adalah hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan bagi kita semua, dan Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Nah, puji Tuhan, itulah cerita firman Tuhan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadikan ini ayat hafalan ya bagi adik-adik semua, dan terus di mana kita berada, kita tetap menjaga hati kita ya, puji Tuhan. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini ya. Semua dalam sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jagalah hati kami ya Tuhan, biarlah jangan ada hal-hal yang kotor yang masuk di dalam hati kami, tetapi Tuhan Yesus yang memerintah di dalam hati kami, supaya apapun yang kami lakukan, kami dapat melakukan hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekeliling kami. Berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu GPDI Tabanan. Memberkati juga semua guru-guru sekolah minggu. Memberkati orang tua anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami semua tetap ada dalam penjagaan, perlindungan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah. Dan kami akan tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik GAPP. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan.